Hadapi semua halangan yang merintang, jadikanlah semangat baru kita dalam berjuang. Semangatmu kawan, jadikanlah kekuatan, kelak ini pastikan menjadi sebuah kenyataan. Doa dan harapan serta semangat yang kuat, yakinlah Tuhan pasti akan memberikan jalan. Percayalah dan yakinkanlah hati, bersabar menanti kemenangan itu kan datang. Dan jika kegagalan masih menghambat langkahmu kawan, coba hadapi semua dengan sebuah senyuman, dengan sebuah senyuman. Bersemangatlah, hidup ini indah jika kita menikmatinya. Bersemangatlah, ayo gapai mimpi demi masa depan yang cerah. Dalam hidup kita ini tentu punya tujuan masing-masing. Dari rumah ke sekolah tujuan ingin mengajar anak supaya anak didik kita pintar, itu tujuan utama. Dalam komunitas ini tujuannya diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan membangun budaya belajar bersama yang berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan hasil belajar peserta didik. Jadi tujuan di sini yang utamanya itu adalah meningkatkan hasil belajar anak. Nah, meningkatkan hasil belajar peserta didik ini tentu kita harus berusaha semaksimal mungkin. Memang tantangannya memang berat belajar. Cara memastikan peserta didik belajar adalah dengan melakukan asesmen yang berkelanjutan dan membuktikan bahwa peserta didik contoh adalah setia sampai tua. Amin. Jangan sampai berpisah di tengah jalan. Amin. Biar aja sama tua sanggang aja nggak kayak apa akhirnya tetap oke. Kamu jadi panutan, Bu. Nah, jadi Abu Nawas pintar pamer Abu Nawas gitu ya. Cakep. Ulangi Pak. Cakep. Nawas. Cakep. Kemudian Jakarta Malaysia benua serumpun. Cakep. Mohon maaf Ibu Pengawas jika ada salah kata ulun. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bapak. Bagaimana cara guru? Kan di sini gurunya banyak lengkap ya. Alhamdulillah semenjak beberapa tahun yang lalu guru itu kan lengkap. Jadi bagaimana kita cara bersama-sama berkolaborasi untuk membuktikan kepada masyarakat sekitar agar mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada sekolah kita. Bagaimana kita cara mengambil trik-triknya, seperti contohnya Ibu Sumi kan ada membuat grup di Facebook ya. Kemudian Mama Adit sebagai orang tua murid tertarik bergabung. Nah, kemudian Ibu Agustina. ya, Ibu Agustina juga sebagai calon wali murid juga tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Jadi menurut ulun bagaimana kita caranya untuk mempertahankan terus kegiatan-kegiatan di Sinar Baru 1 ini dan di sharing-sharing ke sosial media. Itu saja dari ulun. Kemudian dari Ibu. Kalau masalah
sama, yang pasti masalah murid. Karena murid ulun kelas 2 cuma satu. Kalau cuma satu, suasana di dalam kelas itu agak kurang, sangat jauh dengan murid yang banyak. Jadi salah satu cara kalau ulun, karena kita cuma komunikasinya berdua, jadi ulun menggunakan media sosial. Biasanya ulun buka TikTok tapi dengan lagu yang masalah pelajaran, lagu anak-anak. Jadi murid yang satu orang ini ada juga semangat belajarnya kayak gitu. Walaupun cuma berdua, jadi dalam satu pelajaran kami bisa menggunakan musik itu, dibuatkan video, jadi murid ini merasa semangat belajar walaupun cuma satu orang. Itu aja Pang kalau dari ulun, salah satu salah satu cara ulun ya itu untuk menghadapi murid cuma satu orang. Itu aja dari ulun kelas 2. Ya, lanjut. Ya, karena memang secara keseluruhan memang punya sendirinya kelas 3 ada 2 orang, ada laki-laki dan perempuan. Kebetulan perempuannya agak tantrum kemarin. Cuma alhamdulillah sudah mulai berkurang ya, karena dia lebih diajak komunikasi aja gitu Bu. Lebih komunikasi, lebih sering, lebih kasih pertanyaan, dia lebih ya kadang-kadang kita ikuti maunya dia juga, karena kan kalau dia menuruti kita terus dia kadang-kadang nangis, kadang-kadang bentak-bentak meja gitu Bu. Jadi ya kita ikuti alur kadang-kadang ya. Alhamdulillah sejauh ini sudah lebih baik, dan temannya ini alhamdulillah sudah aman aja. Kadang-kadang kan suka jahil. Alhamdulillah sudah baik. Mudah-mudahan naik di kelas 4 nanti bisa lebih bagus lagi. Alhamdulillah. Ini terima kasih, itu aja Bu. Kelas 3. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kelas 4, sama aja seperti teman-teman yang lain. Kalau masalah murid ulun di kelas 4 cuma satu Bu. Kadang-kadang ya cara belajarnya kita sering berhadapan langsung, untuk berinteraksi langsung belajarnya. Kadang-kadang kan orangnya sensitif Bu. Misalnya kita belajarnya seperti ini, kadang-kadang ya seperti sama lah seperti Ibu Tiwi mengikuti alurnya Bu. Kalau kita paksakan kadang-kadang bisa nangis Bu. Nah itu masalahnya. Ini kadang tapi kalau kita ikuti alurnya, misalnya belajarnya sesuai dengan dia inginkan, tapi sesuai dengan di materi juga, alhamdulillah Bu, senang. Cuma itu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru kelas 5. Murid ulun ada 3, perempuan semua. Tapi lah ada salah satu murid di kelas ulun tuh yang sering tidak masuk Bu Ai, karena anggaplah faktor karena keluarga lah. Kadang-kadang kan mamanya kerja menjaga adiknya kelas awal, jadi sering tidak masuk. Sebenarnya orangnya pintar Bu, tapi karena sering kada masuk, otomatis kan pelajaran itu tertinggal. Jadi kalau selaku guru sebenarnya kalau yang ibaratnya melihat absen masuk itu sebenarnya kan anggaplah bisa kada naik kelas lah, tapi karena ibaratnya faktor kasihan, ibarat karena dia ingin sekolah 2 bulan, kadang-kadang bisa sampai seminggu atau hampir lebih seminggu lah, biasanya libur. Jadi juga dengan teman-temannya yang lain, untuk ibu mohon jangan disambatinya bilanya turun, kasihannya sekolah 2 juga. Itu membuat permasalahan yang ada di kelas 5 itu. Salah satu murid yang sering libur, kadang-kadang kan murid yang lain, kenapa Bu teman saya itu pada masuk karena kada dinaikkan lah Bu. Nah, itu yang lain kadang-kadang kan belum jadi kayak kada dinaikkan kan kasihan juga, karena si Eva ini kan orangnya sebenarnya rajin, tapi karena faktor keluarga mengharuskan dia menjaga adiknya, otomatis sering tidak masuk Bu. Kira itu permasalahan di murid kelas 5 itu Bu. Izin Ibu Ipit menambahkan, nah kemarin kan hasil dari BIMTEK kemarin, apa yang Pian lakukan tuh betul aja. Memang dari sisi lain si
si Eva ini kan dalam kehadiran tuh kan tingkat kehadirannya kurang. Tapi kita lihat dari sisi-sisi lain, ada nanti itu beberapa aspek yang akan dinilai oleh wali kelas di dalam kurikulum merdeka, menentukan anak itu naik apa tidak. Apalagi misalkan di Eva ini kan fase apa ya, fase C 5 dan 6. Iya. Nah, kalau fase itu satu fase minimal kita memberi waktu dia 2 tahun. Tapi kan kalau dalam pelajarannya kan Eva ini alhamdulillah kan nilainya bagus. Nah, karena Eva ini terhalang di Kehadiran. Jadi memang itu salah satu memang penilaian yang kurang. Tapi di penilaian-penilaian yang lain Eva itu kan termasuk anak yang rajin. Nah, kemudian cara Pian bagaimana sebagai wali kelas memberikan pemahaman kepada teman anak-anak yang lain, karena kan pasti mereka merasa iri. Kenapa Bu Eva kadang turun banyak tapi naik? Nah, itu salah satu pendekatan kita menjelaskan kepada anak-anak yang lain tentang kriteria penilaian. Itu aja dari tambahan dari itu. Terima kasih. 6 kendalanya mungkin sama kelas-kelas yang lain karena murid kita sedikit, berhubung ini kelas 6. Jadi waktu pembelajaran itu Bu, kadang ulun menjelaskan itu anak-anak itu kurang fokus karena mungkin merasa sedikit orangnya, jadi tidak fokus sama sekali. Tapi waktu itu ulun selingi dengan menampilkan video pembelajaran di laptop misalnya, walaupun tidak ada proyektor, tapi anak lebih terfokus Bu, melihat-lihat yang seperti itu. Ulun beri kasih soal-soal malah cepat nangkap Bu, begitu. Nah, itu aja Bu. Terus yang untuk anak ABK, alhamdulillah dari awal sampai di akhir memang ada perubahan, interaksinya lebih bagus gitu Bu. Mungkin itu aja Bu. Siswa di SDN Sinar Baru ini ternyata ada hal sisi positifnya, tidak semuanya itu ada negatifnya ya. Jadi dari segala sesuatu yang kurang itu ternyata ada sisi positifnya yang bisa dikelola gitu ya. Terutama siswa yang seperti ini kok harusnya kita yang semau kita itu nggak bisa dipaksain. Kita harus lebih belajar lagi bagaimana sih menghadapi siswa yang masih perlu ekstra, terutama untuk menyampaikan materi itu tidak semudah dengan siswa yang kemampuannya itu di atas rata-rata. Itu salah satu bagaimana guru itu bisa mengembangkan kompetensi, terutama untuk guru yang bergelar profesional. Itu salah satu tantangan ya. Bagaimana menghadapi itu? Ya itulah kita buktikan bahwa dengan berbagai macam kekurangan yang ada di SDN Sinar Baru 1 bukan itu menjadi masalah, tapi itu adalah salah satu upaya kita untuk meningkatkan lebih lagi bagaimana Sinar Baru 1 ini tetap namanya bersinar ya, nomor 1 bersinar. Seperti ini Bu, ulun membawai di media sosial apapun itu bentuknya, walau dengan WhatsApp, satu hari aja foto aja itu sudah ada yang melihat foto kita itu apa maksudnya ini, biar kadang ulun nggak ngucapin apa-apa, cuma biar melihat foto itu apa sih maksud saya itu yang ini saya sampaikan, biar ngerti Bu kalau ada kata-katanya oh ini gitu langsung ditebak. Memang ulun sering membuat WA, WhatsApp tuh terus atau di Facebook tidak perlu deskripsi, tapi bagaimana orang itu mengambil sisinya gitu, apakah nanti sisi negatifnya atau sisi positifnya. Jadi banyak sekali orang ulun ambil dari media sosial yang ulun share itu, baik di SDN Sinar Baru, di Facebook atau di Habar Banua atau pokoknya di sertifikasi atau itu banyak Bu. Alhamdulillah banyak yang mengambil, justru malah bagaimana sih keunikan itu kita tampilkan itu. Jadi jangan berkecil hati kalau kita memiliki kekurangan, kita minder. Justru dengan kekurangan itu kita kembangkan, kita buktikan, kita keluarkan
bahwa kita ini tidak tinggal diam. Kita bisa bangkit dengan kekurangan, bukan kita bangkit dengan berbagai macam kelebihan. Itu aja dari ulun, Bu. Terima kasih. Mudah-mudahan SDN Sinar Baru 1 bisa berkolaborasi terutama untuk guru-gurunya, bagaimana sih untuk berkolaborasi dengan kolektif. Tadi kalimat kolaborasi kolektif itu sangat ulun tekankan untuk meningkatkan kompetensi bagaimana kita menciptakan siswa yang cerdas, terampil, dan berakhlak mulia. Itu aja dari ulun. Terima kasih. Mohon maaf ulun tutup ya karena ada lanjut lah, Bu. Itu aja. Minta maaf jika ada salah hilaf dari pribadi ulun. Terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk diskusi kita hari ini, dari tadi sampai ini, alhamdulillah Pian sudah melakukan aktivitas, yaitu untuk kegiatan komunitas belajar. Nah, inilah bentuk nyata seperti apa kita melakukan aktivitas komunitas belajar kita. Tadi sudah panjang lebar Pak Zainal sudah menerangkan seperti apa komunitas belajar, apa tujuannya, manfaatnya juga apa. Nah, tinggal kita sebagai tenaga pendidik, nah walaupun di sini ada kekurangan, sama ya, kesimpulannya muridnya rata-rata sedikit 2 atau 3 ya paling banyak tadi. Sehingga kendalanya adalah mungkin anak-anak itu kurang semangat dalam belajar. Tetapi ada kelebihannya. Dengan murid yang sedikit itu, Pian malah bisa fokus dan bisa karakteristik 1 anak, 2 anak, 3 anak sudah bisa Pian kuasai. Dengan bukti tadi, Pian mengutarakan anak yang seperti ini, ulun seperti ini loh Bu mengatasinya. Kalau yang kayak gini tidak semangat, ulun pakai yang seperti itu. Nah, itu berarti Pian secara tidak langsung sudah bisa menguasai karakteristik masing-masing siswa. Seperti Bu Hespi tadi, dia kurang semangat, dibikin model pembelajaran yang TikTok atau Bu Sisma itu banyak juga, itu ulun lihat di media sosial. Sidin menyampaikan apa-apa yang kira-kira siswanya itu bersemangat dan bisa menerima pelajaran dengan baik. Dan alhamdulillah dengan perkembangan 1 tahun ini ada 4 orang yang mau masuk ke sini. Mudah-mudahan seperti harapan kita semuanya, Sinar Baru masih tetap bersinar. Nah, untuk kegiatan Kombel ini, ulun harapkan dari yang tadi itu betul-betul dilaksanakan, karena Kombel ini harus berjalan sesuai dengan kegiatannya. Ada jadwal, ada di situ tadi sesuai dengan definisinya, memecahkan semua permasalahan yang ada di dalam kelas kita. Diutarakan nanti dari permasalahan-permasalahan yang sama kita jadikan 1 kegiatan dan beberapa lagi yang kira-kira bisa menyelesaikan masalah-masalah Pian. Dan itu dijadwalkan, terserah Pian di hari apa yang kira-kira menjadi kesepakatan Pian untuk melaksanakan komunitas belajar. Di samping itu KKG juga diperlukan. Nah, untuk yang sekarang mungkin sudah berjalan persen ini 100 alhamdulillah. Jadi dokumen Pian sudah diupload semuanya. Iya. Alhamdulillah Pak, anak buah sudah mendukung Pian ya. Walaupun ini tugas kepala sekolah, kadang-kadang juga tidak objektif, ya kan? Karena kadang-kadang kalau siswanya sedikit, pas orangnya babal ya kelas 5-nya. Itu kan nilai itu diambil dari ANBK. Nah, kalau kebetulan pas siswanya sedikit, pintar, nah otomatis nilai ANBK-nya bagus, akhirnya dapat bos kinerja. Jadi bos kinerja itu dapat ya kalau semuanya naik, nilainya bagus. Tetapi kadang-kadang ANBK itu tidak sesuai dengan kondisinya. Nah, itu kendalanya mungkin. Makanya walaupun di ANBK di rapot mutu Pian merah, kondisinya sebenarnya tidak merah. Nah, tetapi kita perlu memperbaiki juga keadaan yang ada di rapot pendidikan supaya nanti rapot pendidikan yang akan datang nilai yang itu bisa naik. Untuk
untuk semester depan pian siap-siap lagi di RHK di bulan Juli. Bikin RHK, kemudian sama alurnya diolah observasi kelas, kemudian tindak lanjut, refleksi, penilaian lagi sampai di bulan Desember. Nanti dari semester jadilah SKP semester 2. Dari SKP semester 1, semester 2 nanti digabung, di aplikasi itu keluarlah SKP tahunan. SKP tahunan itu nanti digunakan pian untuk kenaikan pangkat nilai angka kredit. Nah, di situ masuk. Nah, tetapi ini tidak bisa dilihat di PMN, melihatnya di Enkin BKN. Jadi pian hendak mengeprint SKP atau apa nanti melihatnya di Enkin BKN. Jadi sudah link antara pian menggawe di PMN, nanti melihat hasilnya di Enkin BKN. Seperti itu. Jadi untuk ini nanti kepala sekolah setelah menilai pian itu nanti ada melaporkan ke dinas. Melaporkan ke dinas seperti apa penilaian yang sudah dilaksanakan semester ini. Nanti mungkin ada arahan lebih lanjut dari dinas seperti apa. Nanti mungkin kepala sekolah dibantu operator nanti merekap hasil dari semester 1, SKP semester 1. Kegiatannya mungkin nanti dalam pemilihan kalau yang kepala sekolah sama aja, ini kan guru tadi ya selesai ya, sudah kepala sekolah juga seperti itu. Kepala sekolah melihat rapot pendidikan, data di rapot pendidikan mana yang harus diperbagi. Setelah itu baru menentukan RHK. Di situ ada pilihannya 8 kalau nggak salah, 8 poin yang bisa dijadikan RHK. Salah satunya Sidin mengambil kegiatan komunitas belajar. Ada juga di perencanaan pembelajaran. Ada di siklus, ada juga di refleksi. Nah, di komunitas belajar ini sebenarnya yang dilaksanakan ini tidak hanya menyampaikan tujuan, manfaat, dan definisi saja, tetapi kerja nyatanya apa kegiatan itu. Nah, waktu itu hari ini misalnya jadwalnya apa, kombelnya itu, membahas apa di kombel itu. Tetapi di awal itu disampaikan juga tujuan kombel ini Sidin sudah menyampaikan. Nah, aktivitas makanya tadi ulun bangkitkan kelebihan kekurangan supaya ada aktivitas diskusi di dalam kombel ini. Berarti secara tidak langsung pian tadi merefleksi kegiatan setahun yang sudah berjalan seperti apa. Nah, kalau kegiatan yang pian lakukan selama setahun itu sudah menunjukkan ada arah lebih baik, nah dipertahankanlah di pembelajaran tahun depan. Seperti itu cara menghadapi anak-anak yang karakteristiknya seperti ini. Itu perlu dipertahankan. Kalau perlu ditingkatkan saling sharing antara satu guru dengan yang lainnya. Sehingga kalau misalnya ada permasalahan di KKG nanti, pian bisa sharing. Oh, kalau aku anaknya seperti itu, cara menghadapi ulun seperti ini, Ibu Bapak. Nah, itu akhirnya bisa memecahkan tadinya di satu sekolahan, bisa di sekolah lain juga membantu. Ibu Hespi, TikTok, Walaupun cepat ya. Kita memotivasi anak, walaupun anak yang kita ajar itu satu, hanya melihat terus, tapi TikToknya arah ke pendidikan. Tapi itu sekali-sekali untuk memotivasi, untuk memberikan gairah, bukan gairah cinta, bukan Supaya rame anak. Karena kita kan di sini muridnya sedikit. Kemudian bagaimana cara guru, kan di sini gurunya banyak lengkap ya. Alhamdulillah semenjak beberapa tahun yang lalu guru itu kan lengkap. Jadi bagaimana kita cara bersama-sama berkolaborasi untuk membuktikan kepada masyarakat sekitar agar mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada sekolah kita. Bagaimana kita cara mengambil trik-triknya, seperti contohnya Ibu Sumi kan ada membuat grup di Facebook ya. Kemudian Mama Adit sebagai orang tua murid
tertarik bergabung. Nah, kemudian ya Ibu Agustina juga sebagai calon wali murid juga tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Jadi menurut Ulun, bagaimana kita caranya untuk mempertahankan terus kegiatan-kegiatan di Sinar Baru 1 ini dan di sharing-sharing ke sosial media. Itu saja dari Ulun. Pasti masalah murid, karena murid Ulun kelas 2 cuma satu. Kalau cuma satu, suasana di dalam kelas itu agak kurang, sangat jauh dengan murid yang banyak. Jadi salah satu cara kalau Ulun, karena kita cuma komunikasinya berdua, jadi Ulun menggunakan media sosial. Biasanya Ulun buka TikTok, tapi dengan lagu yang masalah pelajaran, lagu anak-anak. Jadi murid yang satu orang ini ada juga semangat belajarnya kayak gitu. Walaupun cuma berdua, jadi dalam satu pelajaran kami bisa menggunakan itu dibuatkan video. Jadi murid ini merasa semangat belajar walaupun cuma satu orang. Itu aja Pang kalau dari Ulun, salah satu salah satu cara Ulun kayak itu untuk menghadapi murid cuma satu orang. Itu aja dari Ulun kelas 2. Guru kelas 3 ya karena memang secara keseluruhan memang punya sedikitnya kelas 3 ada 2 orang, ada laki-laki dan perempuan. Kebetulan perempuannya agak tantrum kemarin cuma alhamdulillah sudah mulai berkurang ya, kamu gitu terus yang kerudungnya dilepas. Diajak komunikasi aja gitu Bu, lebih komunikasi, lebih sering, lebih kasih pertanyaan, dia lebih ya kadang-kadang kita ikuti maunya dia juga, karena kan kalau ya menuruti kita terus dia kadang-kadang nangis, kadang-kadang bentak-bentak meja gitu Bu. Jadi ya kita ikuti alur kadang-kadang ya. Alhamdulillah sejauh ini sudah lebih baik dan temannya ini alhamdulillah sudah aman aja. Kadang-kadang kan suka aja ya. Alhamdulillah sudah baik. Mudah-mudahan di kelas 4 nanti bisa lebih bagus lagi. Alhamdulillah. Ini terima kasih, itu aja Bu. Kelas 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya wali kelas dulu kelas 4. Ya, sama aja seperti teman-teman yang lain. Kalau masalah murid Ulun di kelas 4 cuma satu Bu. Kadang-kadang ya cara belajarnya kita sering berhadapan langsung, untuk berinteraksi langsung belajarnya. Kadang-kadang kan orangnya sensitif Bu. Misalnya kita belajar seperti ini, kadang-kadang ya seperti samalah seperti Bu Dewi mengikuti alurnya Bu. Kalau kita paksakan kadang-kadang bisa nangis Bu. Nah itu masalahnya. Ini kadang tapi kalau kita ikuti alurnya, misalnya belajarnya sesuai dengan dia inginkan, tapi sesuai dengan di materi juga, alhamdulillah Bu, senang. Cuma itu Bu. Terima kasih. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun guru kelas 5. Murid Ulun ada 3, perempuan semua. Tapi lah ada salah satu murid di kelas Ulun tuh yang sering tidak masuk Bu Ai, karena anggaplah faktor karena keluarga lah. Kadang-kadang kan mamanya kerja menjaga adiknya ke sawah, jadi sering tidak masuk. Sebenarnya orangnya pintar Bu, tapi karena sering kadang masuk, otomatis kan pelajaran tuh tertinggal. Jadi kalau Ulun selaku guru sebenarnya kalau ibaratnya melihat ke absen masuk itu sebenarnya kan anggaplah bisa kadang naik kelas lah, tapi karena ibaratnya faktor kasihan, karena dia ingin sekolah juga buat, kadang-kadang bisa sampai seminggu atau hampir lebih seminggu lah, biasanya libur. Jadi jurang dengan teman-temannya yang lain, Ibu mohon jangan di Jarwang Banjar tuh jangan disambati, inya bilanya turun, jurang kasihan, inya anak sekolah juga jurang. Itu pembuat permasalahan yang ada di kelas 5 itu salah satu murid yang sering libur. Kadang-kadang kan murid yang lain kenapa Bu
teman saya itu kada masuk karena kada dinaikkan lah Bu ya, kayak itu. Yang lain kadang-kadang kan ulun jadi kayak kada dinaikkan kan kasihan juga karena si Epa ini kan orangnya sebenarnya rajin, tapi karena faktor keluarga mengharuskan dia menjaga adiknya, otomatis sering melakukan tuh betul aja. Memang dari sisi lain si Epa ini kan dalam kehadiran tuh kan tingkat kehadirannya kurang. Tapi kita lihat dari sisi-sisi lain, ada nanti itu beberapa aspek yang akan dinilai oleh wali kelas di dalam kurikulum Merdeka, menentukan anak itu naik apa tidak. Apalagi misalkan di Epa ini kan fase apa ya? Fase C. Harus 5 naik. dan 6. Nah, kalau fase itu, satu fase minimal kita memberi waktu dia 2 tahun. Tapi kan kalau dalam pelajarannya kan Epa ini alhamdulillah kan nilainya bagus. Nah, karena Epa ini terhalang di kehadiran. Jadi memang itu salah satu memang penilaian yang kurang, tapi di penilaian yang lain Epa itu kan termasuk anak yang rajin. Nah, kemudian cara Pian bagaimana sebagai wali kelas memberikan pemahaman kepada teman anak-anak yang lain, karena kan pasti mereka merasa iri. Kenapa Bu Epa kada turun banyak tapi naik? Nah, itu salah satu pendekatan kita menjelaskan kepada anak-anak yang lain tentang kriteria penilaian. Itu aja dari tambahan dari Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk kelas 6, kendalanya mungkin sama kelas-kelas yang lain karena murid kita sedikit, berhubung ini kelas 6. Jadi waktu pembelajaran itu Bu, kadang ulun menjelaskan itu anak-anak itu kurang fokus karena mungkin merasa sedikit orangnya, jadi tidak fokus sama sekali. Tapi waktu itu ulun selingi dengan menampilkan video pembelajaran di laptop misalnya, walaupun tidak ada proyektor, tapi anak lebih terfokus Bu, melihat-lihat yang seperti itu. Ulun ekosistem dan budaya belajar yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Nah, jadi dalam komunitas ini ketimpangan antara guru satu dengan yang lain itu bisa terpenuhi. Maksud ketimpangan di sini artinya salah satu teman kurang informasi yang didapat. Jadi teman yang satu menyampaikan, apalagi contoh hari ini dari Rabu, Kamis, Jumat, Ibu Jisma mengikuti apa? Bintek. Nah, Bintek.